Ini cara merecord ya. Ditanya, menurut kamu siapa aku? Karena orang-orang tuh punya perspektif yang berbeda dengan Yesus, tentang Yesus. Ya, jadi bukan karena kamu percaya Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat, lantas kamu benar. Bidat pun mengakuin, dengar dulu ya, Bidat pun mengakuin Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Tapi yang seperti apa yang dimaksud? Lu mesti ngerti. Kita tuh mesti ngerti. Nggak boleh seperti itu. Oh, kita sama deh. Udahlah, sesama Kristen jangan debat. Sesama Kristen yang mana dulu? Oh, Mormon juga Kristen. Saksi Yehova juga Kristen. Unitarian juga Kristen. Oneness Pentakostal juga Kristen. Kamu mau sama? Kalau mau sama, ya belajar ke gereja sana ya. Gereja mereka bareng-bareng. Kenapa jadi mau gereja kamu doang? Ke gereja mereka bareng-bareng. Mau nggak? Gue nggak mau. Gue nggak mau. Kalau gue gak mau, saya ini gue tuh orang ortodoks. Gue ke gereja Protestan masih mau gue. Tapi kalau lu nyuruh gue ke gereja Saksi Yehova, never. Gue gak akan pernah mau ke situ. Iya, pengakuan iman. Kristen yang mana? Kristen yang mana dulu? Harusnya ada pengakuan iman Rasul itu. Iya, pengakuan iman Rasul itu jadi kayak tai gue liat di orang Kristen tuh. Udah gak apa-apa deh, itu yang penting kita percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat, titik. Ya sih. Oh nggak bisa bro, nggak bisa seperti itu. Yesus itu keras loh. Poinnya itu kita mesti tahu Yesus mana yang kamu tahu. Yesus yang adalah Bapa bukan, itu tai. Yesus bukan, jelas bukan. Yesus bukan Bapa, itu anak. Kamu ngomong apa? Mau ngomong ayat? Apa banyak? Coba kamu jelaskan punya ayat. Aku dan Bapa. Aku di dalam Bapa. Oke, serangkan. Waktu orang bertanya, waktu Nikodemus bertanya, coba. Itu tunjukkan Bapa itu kepadaku. Nah, itu coba dia. Jelaskan. Gue jelaskan. Tunjukkan. Pada waktu itu Filipus tuh meminta tunjukkan, diperlihatkanlah itu. Kamu baca Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat dia kecuali anak tunggal Bapa yang duduk dalam pangkuannya, dialah yang menyatakan. Terus tiba-tiba Filipus tunjukkan itu. Makanya Yesus ngomong berkali, udah berapa lama lu tinggal sama gua, lu masih minta ditunjukin Bapa. Lu Bapa itu gak ada yang tahu kecuali anak. Kamu tahu gak itu ayat itu? Tidak ada seorang pun yang tahu Bapa kecuali anak. Cuman anak yang tahu itu. Maksudnya ini seperti baik. Maksudnya itu seperti ini. Firman dan Allah itu satu. Aku dan Pada satu. Firman dan Allah itu adalah satu. Tutup mulut kau, Adrian. Kau bilang aku bidat. Dari mana kau tahu? Seberapa pengalaman kamu? Kamu aku tunjukkan di mana Yesus adalah Bapa. Baik. Sekarang saya tanya sama kau. Enggak. Stop dulu. Mungkin kau. So pintar kali, bukan so pintar. Mungkin kebetulan kamu ngeliatin aku di atas kamu. Mungkin karena kamu ngeliat aku di atas kamu, jadi kamu ngeliatin aku. Bukan. Dibaca dulu di Keluaran 3 ayat 13. Dibaca dulu itu. Nanti aku akan merefleksikan ayat itu kemana arahnya. Enggak, jadi Bapak ini oneness kan? Betul. Aku adalah betul. Pintar kau. Hebat. Baik. Sekarang saya bukan. Itu kan bukan. Dengar dulu Pak. Dengar dulu. Kamu sering debat. Ternyata kamu adalah iblis yang bulu domba. Gak masalah. Bagaimana? Tapi turunkan saja itu Zen. Nggak mungkin Pak, nggak mungkin host ini menurunkan saya, karena memang kamu itu bukan. Yesus adalah Bapa bidat. Nggak ada yang berani bilang kalau kamu itu lebih pintar dari saya. Sama, tetapi nggak ada. Paham.
aku yang Pengertian bilang kamu sampai kemana kamu Adrian? tanpa lagi lebih Hah? pintar daripada kamu, Adrian. Baru kamu orang Kristen yang bilang bahwa pengakuan Kali iman ini rasul saya itu baru kayak tai. mendengar Kamu, bahwa kau orang yang mengatakan bahwa merasa pintar, orang yang merasa pintar kayak kamu nih, baru kamu yang aku dengar orang Kristen yang pernah berkata bahwa pengakuan iman rasuli kayak tai. Itu satu. Yang kedua, kamu gagal. Kamu bilang bahwa Suma itu bisa juga baca Alkitab. Berarti kamu tidak ada bedanya dengan mereka. tutup mulut kamu Rion. Saya nggak Keturunan ular budak Rion. pernah bilang Kamu nggak mungkin, keturunan ular nggak budak. mungkin, Salah baca Alkitab. Ingat dengerin saya. nggak mungkin. Oke. Datang kepadamu. Sudah teman-teman, aku aja yang Ingat, bidat. Rion. Jangan kalian bertengkar lagi. Sudah teman-teman, Sudah, aku aja. kamu Kristen juga original. Iya, aku aja yang bidat. Turun Kalian kau tidak bidat. Iya, aku aja yang bidat. Kamu Kalian di room seperti ini, kamu berbicara tentang kebidat-bidat, kamu bidat-bidatkan orang yang mengatakan bahwa Yesus adalah Bapa. Semuanya itu ada. Nangislah bila harus nangis. Dengar, gue pengen tahu. Setengah Hmm. mati aku. saya tidak pernah membidat kawan di sini. Nangis lah kau. Nangis nggak apa-apa. Gimana Nggak aku membidat? apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nangis lah. Di mana Nangis aku nggak. Sekarang hostnya kamu mau turunin siapa? Gua atau dia? Aku Hostnya aja. ini, hostnya ini, ya nggak terserah. Kalau memang hostnya mau nurunin gue turun, nggak apa-apa, nggak masalah. Turunin gue. Coba host turunin gue. Enggak, kita minta, kita minta dulu. Nggak, bu, lu yang gue mikirin ini loh. Gue mikirin hostnya ini loh. Hostnya ini tuh bener-bener lagi nyari nih. Gue lebih melihat nih host dibanding kamu. Lompat aja. Gue nggak peduli sama kamu. Saya nggak peduli sama kamu kok. Kamu itu dengan ke apa namanya, ke bebalan kamu, terserah kamu. Yang gue pikirin nih host, karena nih host ini bisa cenderung oneness, bisa cenderung tritunggal. Bahkan dia nggak, saya tanya tritunggal sama dia nggak akan ngerti, pasti. Ini juga. Kenapa Pasti. kamu bilang Tritunggal? Tunggal itu kata Pasti nggak apa-apa. Tapi bukan nggak mau jawab. Iya itu dia. Bu, lu kalau lu mau nge-kick gua, terserah lu kick gua lah. Terserah. Nggak apa-apa, gua nggak masalah. Nggak apa-apa. Kamu bilang pintar, tapi kamu menggunakan kata Tritunggal, bukan Trinita. Tahu nggak Berarti kamu? kamu bukan Kristen. Kata-kata Oh, kamu tuh Rion. bukan darah. Adrian, kamu sudah mematahkan apologet yang lain. Iya pasti. Apologi kan banyak yang bego. Emang kamu pikir apologi itu tuh pintar semua? Lu bukan so pintar. Memang apologi tidak belajar semua. Nggak mungkin. Saya nggak mungkin kamu kan bukan murid saya. Kamu kan bukan murid saya. Pasti saya tidak akan menggurui kamu. Nggak peduli. Sudah teman-teman, biar aku saja yang budak bidat. kau, Rion. Aku saja yang bidat ya. Kau domba. Nggak apa-apa kok domba. Memang lo domba. Emang kenapa disebut? Aku aja yang bidat ya. Aku aja yang bidat. Kalian semua. Iya memang kamu bidat. Udah. Bro. Sakit ya, Mbak. Adrian, coba lu jelaskan arti aku dan Bapak adalah satu. Oke, Kamu pengen lihat? saya mau tanya dulu sama Coba. Ade. Tunggu, saya mau tanya sama Iya, Ade. Bang. Sabar. Udah Sekarang turun, sekarang saya mau tanya. Haruskah gereja itu harus ada pengakuan Imam Rasuli? Satu. Yang kedua, apakah pengakuan Imam Rasuli adalah pengajaran Yesus Kristus atau bukan? Itu dulu dijawab satu-satu. Turun orangnya Udah bro. turun, Bang. Iya, Sudah, artinya Bang Bill, begini. udah turun. Jangan jadi begini, jangan ketika ada gereja, tunggu. Maaf ya, aku aja yang bidat. Udah jelasin kalian- aja di atas. Jelasin. Jadi begini, gereja Kristen original, diam dulu kamu. jangan ada ketika ada gereja yang tidak melakukan pengakuan Imam Rasuli langsung dibidatkan. Gak bisa. Buktinya dengan gereja itu ada penghasilan orang mengenal Yesus Kristus. Intinya pengajaran kekristenan itu jatuh pada Yesus Kristus, bukan pada agama. Sekarang pengakuan Imam Rasuli adalah ajaran Yesus Kristus atau pengajaran manusia. Yang kita lakukan adalah pengajaran Yesus atau pengajaran manusia. Dijawab aja bolak-balik. Saya tunggu.
udah pergi dia, bro. Ini kan Iya. mulanya Kristen original ini. Oke, gitu loh. jadi saya Kita udah kesimpulkan. berdebat dengan Aderion itu kan, wah Saya- udah tau lah karakternya. Saya kesimpulkan ya bahwa mau pengajaran Imam Rasuli atau tidak, jangan kita bidatkan. Masing-masing mempunyai keyakinan, itu yang dimaksud dengan cara kita berlomba-lomba. Emang orang ortodoks masuk surga semua udah yakin, baru yang cuma ortodoks yang masuk ke surga semua, denom-denom yang lain tidak. Kan tidak begitu pengajaran. Saya tanya, yang gereja yang awal gak bisa. Gak bisa begitu. Bukan kita yang menjadi hakim, bukan kita yang membedakan. Artinya jika kita kembali kepada pengajaran manusia yang membedakan, artinya bukan pengajaran Yesus Kristus yang kita andalkan, tapi pengajaran manusia. Saya hormat bapak-bapak gereja, tapi ya, keimanan saya bukan berdasarkan kepada bapak-bapak di gereja, kepada Alkitablah kita kembali ke kitab sekarang. Oke, apakah orang-orang dahulu memakai Alkitab? Tidak. Memang kalau mereka mengatakan tidak memakai Alkitab, oke, baca atau kita belajar tentang konteks pengkanonikan Alkitab. Tetap tidak luput dari pengajaran awal daripada rasul-rasul. Kita kekristenan pada pengajaran rasul-rasul, bukan pada pengajaran para bapak-bapak gereja. Nah sekarang begini, yang kita mau lakukan pengajaran rasul atau pengajaran daripada bapak-bapak gereja. Yang kedua, pengajaran Imam Rasuli itu adalah ajaran Yesus atau ajaran manusia. Ayo, kemana kita akan pergi? Gue boleh ngomong dikit nggak? Silakan. Oke, kita Kristen itu punya sejarah panjang selama 2000 tahun. Itu dulu. Nah sebelum kita itu Kristen ini sebenarnya dapat doktrinnya itu dari mana? Dari mana Yohanes, Paulus, siapa lagi itu? Yohanes, Paulus, Matius, Lukas, mereka ini dapatnya dari mana? Itu tidak datang tiba-tiba. Tetapi sebelum itu sudah ada konsep Bapa, Firman, dan Roh Kudus, 3 pribadi di dalam satu hakikat. Jadi pengertian ini bukan tiba-tiba datang, tiba-tiba muncul di abad pertama, enggak. Itu sudah ada, sehingga Yohanes menegaskan kembali di dalam Yohanes 1 ayat 1. Nah sekarang kita lihat, kisah para rasul itu adalah kelanjutan dari Yesus. Jadi kisah para rasul itu episode 2-nya. Nah episode 3-nya ini di mana? Episode 3-nya itu adalah bapak-bapak gereja. Sehingga kalau kita terlepas dari sejarah ini, sejarah panjang ini, karena itulah kita ini bisa dimasuki oleh pengertian yang aneh-aneh. Jadi ingat ya, saya cuma mau kasih tahu dari mana Yohanes, dari mana orang-orang ini, ya, siapa namanya, imam-imam besar itu begitu tersinggung ketika Yesus menyatakan bahwa dia adalah anak Allah. Karena pemahaman itu sudah ada, bahwa yang bertemu dengan Musa, dengan Abraham itu bukan bapa, tetapi anak. Tritunggal itu sudah ada. Yang mereka sebut sebagai anak Allah ini sang firman ini. Jadi bapa itu tidak tiba-tiba jadi firman, enggak. Ada 2, karena itu di dalam kepercayaan Yahudi, mereka itu mengenal yang namanya two powers in heaven, 2 kekuasaan di sorga, 2, bukan 1, 2 kekuasaan, yaitu Bapa dan firman-Nya. Oke, saya hargai pengertian Bapak. Yang saya maksudkan di sini, semudahnya membidatkan orang. Anda setuju tidak, Pak? Memang bidat. Ini pemikiran bidat. Saya Pemikiran katakan bidat. dengan iya, Oke, memang Anda Tuhan. bidat. Anda Tuhan. Kamu yang bidat. Ini memang Kamu bidat, bro. Bro Bill, aku tanya ya sama. Sekarang saya tanya, kamu berani membidatkan orang Kristen yang lain? Oke. Kamu berani? Saya bukan membidatkan orang Kristen. Ini adalah keputusan, sebentar. Ini adalah penegasan dari gereja bahwa yang berada di luar pengajaran para rasul itu bidat. Loh, kalau enggak, kalian cepok-cepokan aja sama Islam. Islam bukan bidat tuh, tapi Islam dicatat jadi bidat.
Loh, Islam dicatat jadi bidat di dalam gereja. saya tanya. Kalau kamu bilang ini bukan bidat, maka Rasul. kalian cipok-cipokan aja sama Islam. Rasul, sebentar, gini. Oke, di dalam Alkitab yang mengatakan menganggap Yesus Bapa itu bidat, di Alkitab apa ya tertulis? Sebentar. Yesus bukan Allah Bapa. Itu Tunggu, jelas. yang ditanya apa itu yang dijawab. Sebentar. Yang mengatakan bahwa Ada Yesus satu adalah ayat. Bapa itu bidat, Rasul. itu dia mana? Rasul, tenang, Rasul. Ada satu ayat yang mengatakan bahwa siapapun yang tidak mengakui anak, dia tidak mengakui Bapa. Kalian tidak mau mengakui Bapa. Kalian hanya mau mengakui Yesus, kan? Oke. Gini, kan kamu menuduh orang yang menganggap Yesus itu bidat, Yesus Bapa bidat. Ayatnya, dukungan ayatnya di mana, Dek? Itu yang ditanya. Karena tidak ada di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus adalah Allah Bapa. Oke, gini, Dek. Di dalam Alkitab kan ada Yesus mengakui Bapa. Lalu kamu menolaknya. Oke, Ya. bentar. Pelan. Gini, Dek ya. Gini, sekarang kamu mengatakan orang yang menganggap Yesus itu Bapa adalah bidat. Dasar hukumnya di mana? Ya. Ada nggak? Baik. Kalau begitu Bro Amil Malikil, Bro Malikil bertanya, di mana ada dalil yang mengatakan bahwa bidatlah orang-orang ya toh yang mengatakan bahwa Yesus adalah Allah Bapa. Seperti itu kan? Yang Betul itu nggak? tidak ada Alkitab. Yang ada kamu itu penyesat. Paham kamu? Kamu penyesat. Orang-orang yang membidatkan kekristenan adalah orang-orang penyesat. Iblis, setan. Karena kenapa? Bikin sandungan kepada orang-orang lain. Kalian iblis, penyesat, Sabar satu-satu. Rasul, bikin batu sandungan. Gini. Sabar. Jaga Gini, hati kita tenang kita saja. gini pakai Filip itu tadi Efesus 4 Ya. ayat 5, 6, 7. Saya juga ingin tahu, Lanjut, gini Pak ya, gini nih, kawan-kawan yang sering membidatkan orang yang membaca ayat Alkitab, ya, orang yang membaca ayat Alkitab Yesus itu Bapa, sering-sering dibidatkan. Kalian itu punya dasar hukum nggak di dalam Alkitab? Yang ngajarin Ada. Karena itu ya, kalau Anda baca seluruh Alkitab, lagi bab tadi. Oke, kalau Anda baca seluruh di mana? Oke. Di mana? Iya, ya begini Bro Malik Lama. Ya. Kalau Anda menuntut seperti itu, maka saya tuntut hal yang sama. Ada nggak di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus adalah Bapa bukan bidat? Oh, banyak. Ada. Gini. Di mana? Yesus. Sebentar dek, kamu tenang ya. Yesus menyatakan bahwa dirinya Bapa. Oke, ada banyak. Nah sekarang kamu ada nggak Yesus mengatakan dia bukan Bapa? Tuh, jadi begini. Dia berkata, Intinya "Bapakku, saya minta aku akan alul kembali kitab. kepada Bapakku dan Bapakmu." Alul kitab yang saya minta di sini jangan membidat-bidatkan orang. Memang bidat. Rasul, bidat. Dasar Kalau saya tidak iblis. berkata bahwa bukan bidat, Rasul, maka Islam pun Rasul. bukan bidat. Ini. Jadinya gini Dek, loh dek, Alkitab, maaf Alkitab. Bang Malikil. Jadinya gini, Hmm. bidat dengan kafir itu hampir sama. Jadi perbedaan, jadi perpecahan. Oke. Ini penyesat. Gini, Rasul, gini loh. Terjadinya Kita, dimanfaatkan yang lain. gini loh, kita mau memberitakan firman, itu harus ada dasar pijakannya, Alkitab. Ya, kalau Bapak Gereja bertentangan dengan Alkitab, kamu pilih mana? Bapak Gereja atau Alkitab? Tuh, Bapak Gereja nggak mungkin bertentangan dengan Alkitab. Oke, Alkitab oke. adalah produk dan tradisi gereja. Bola, gini deh. Begini teman-teman, Sebentar. Kan Bapak Gereja katamu, kamu bawa nama Bapak Gereja, membidatkan orang yang percaya Yesus Bapa. Kan ada Yesus Bapa di dalam Alkitab, ada tekstualnya. Nah sekarang yang mengajari kamu, yang membidatkan, ya, orang yang membidatkan orang yang percaya Yesus Bapa itu, yang mengajarkan kamu itu Alkitab atau Bapak Gereja? Ya, begini Bro Malikil, Yesus apakah adalah Allah Bapa? Apakah Allah Bapa, Yesus dan Roh Kudus adalah satu pribadi? Ini dulu harus kita selesaikan. Gini deh, Kalau apakah ini satu pribadi, Bro Malikil? Kalau ini satu pribadi, kalau katakan ini satu pribadi, pikiran kalian terlalu cetek. Karena begini Bro Malikil sebentar ya. Begini Bro Malikil,
Bukan. Gini kan kalian sering membidatkan orang Kristen. Kalian ini diajari oleh Tuhan atau diajari iblis sih? Kok nggak ngerti? Ya paham. Ya, iya, saya datanya dasar pijakan hukumnya ada nggak di Alkitab? Ada. Ketika Yesus berkata, ketika Yesus berkata, aku akan kembali kepada Bapakku dan Bapamu. Itu dia sudah menyatakan dua. Bahwa engkau adalah satu-satunya Allah yang benar. Dan bahasa Indonesia ya. Gini, kamu nggak ngerti bahasa Indonesia. Kamu itu seperti Muslim, bro. Kamu seperti Muslim. Saya tanya, kalian kan suka membidatkan orang lain yang tidak sekehendak dengan kalian. Ajaran kalian ini punya dasar nggak di dalam Alkitab? Kalau di Alkitab kan mengatakan, bentar dulu. Alkitab kan mengatakan, Yesus mengakui dirinya Bapa ketika Filipus bertanya, tunjukkanlah Bapa. Nah sekarang kalian ya mengeliminasi ayat Alkitab. Kalian sebenarnya diajari mengikuti petunjuk Tuhan atau petunjuk setan sih? Sekarang begini Pak Malikil, kamu itu sudah seperti Muslim yang bertanya bahwa di mana Yesus mengatakan akulah Tuhan sembahlah aku. Tuntutanmu ini sekarang sama, di mana di dalam Alkitab tertulis bahwa Yesus adalah Bapa adalah bidat. Itu tuntutan yang sama. Itu tuntutan yang sama, Bro Malikil. Jadi sekarang apakah Yesus dan Bapa adalah satu pribadi yang sama? Maka dikatakan tidak. Bro, gini deh ya. Coba kamu sekarang menuntut hal yang sama. Yesus yang bilang sendiri loh. Kamu bidat, kamu diam. Yesus yang bilang kamu sendiri, bidat. Aku dan Bapa adalah satu. Bidat kamu. Alkitab gini. Mohon maaf semuanya. Gini, banyak Kristen sok kenal Yesus, Islam sok benci Yesus. Ya sebentar gini. Jadi susah kalau belum ketemu. Bentar, Alkitab kan kalian itu sering membidatkan, sering menganggap orang lain itu sesat bidat, ya. Sedangkan di dalam Alkitab tidak ada Yesus mengatakan aku bukan Bapa. Kalau tekstualnya Yesus mengakui dia Bapa, ada. Lalu kalian membidatkan orang yang mengimani ayat Alkitab, Yesus yang mengakui dirinya Bapa. Yang saya tanya, kalian ini yang mengajari siapa? Tuhan atau iblis? Coba jawab dong. Kalau kalian tidak ada ayat Alkitab, kalau tidak ada dasar hukumnya di dalam Alkitab, Yesus itu bukan Bapa, ngapain diada-adakan? Bro Malkil, sekarang begini Bro Malkil. Alkitab kita itu adalah produk dari gereja Tunggal. Abang ganti akun dulu kan Benet ini. Iya, di Benet ini. Mau diapain Bro Malkil? Mau ganti akun. Nih, Bro Malkil. Gini deh, saya kasih kalian belajar lah. Cari dasar-dasar hukumnya di dalam Alkitab. Kalau memang orang percaya Yesus itu bidat, cari dasar-dasar hukumnya. Jangan kalian itu menafsir. Jangan eksegesis mandiri. Jangan tafsir mandiri. Yang melakukan eksegesis mandiri itu kalian. Loh, sekarang begini Bro Malikil. Alkitab itu baru rampung, dibundel jadi satu buku. Itu kurang lebih itu di tahun 400-an. Itu setelah semua konsili yang menentang Sabellianisme, terutama Sabellianisme itu dia berkata bahwa Yesus dan Bapa itu satu pribadi. Yesus, Bapa dan Roh Kudus itu satu pribadi. Gini, kayaknya kamu nggak ngerti. Bapa itu nama atau gelar? Bapa, Allah Bapa itu. Saya tanya, Bapa itu kayaknya kamu nggak ngerti. Bapa itu gelar atau nama? Sekarang kamu coba jelaskan dulu, siapa Allah Bapa itu? Apakah Allah Bapa dan Yesus itu adalah pribadi yang sama? Kamu yang jawab. Kamu jawab dulu. Kamu jawab. Jangan kamu jawab tuh pertanyaan Pak Malikil tuh. Bapa itu gelar atau nama? Bapa itu gelar atau nama? Di dalam gereja saya memanggil rombong saya juga dengan sebutan Bapa, gitu loh. Iya, gelar atau nama? Gelar, bukan nama. Kalau Bapak itu gelar, pelan-pelan ya Dek. Kalau Bapak itu gelar, artinya apa? Pengertiannya apa? Bapak itu pengertiannya apa?
Betul. Saya paham. Artinya Anda ingin menggelari Yesus sebagai Bapa. Tetapi apakah yang saya tanyakan itu langsung ke dia? Apakah sebentar Bro Malik. Sebentar, saya paham. Jadi kita harus belajar ke akarnya. Bapak itu adalah gelar, punya pengertian nggak? Kalau punya pengertiannya apa? Bisa nggak dia? Ya, artinya dia sebagai sang sumber. Sumber segala sesuatu kan. Oke. Tuhan Yesus, kamu percaya nggak sumber hidup? Percaya. Oke, lalu mengapa bukan Bapak? Karena dia adalah sang firman. Dia dan Bapak. Bapak artinya sumber. Bapak artinya sumber, sepakat. Ya, karena ada satu ayat yang berbunyi seperti ini, Bro Malik. Oke, gini. Sebagaimana Bapak itu memberikan kehidupan, sebentar, kok jangan gitu. Kita coba jangan itu kondisi Bro Malik. Jangan dipotong. Sebagaimana Bapak itu memberikan kehidupan, anak juga berkuasa memberikan kehidupan. Oke. Jadi Bapak berbagi kuasa dengan anak, begitu maksudnya? Bukan berbagi kuasa. Mereka adalah hakikatnya Allah. Mereka itu hakikatnya Allah. Kalau kalian itu sebenarnya begini, Bro Malikil. Oke. Permasalahan terbesar kita itu adalah kita minder sama Islam. Siap. Minder sama Islam. Sebentar, sama Islam karena gini. Jangan bawa Islam gini. Enggak. Ini akar ini. Ini akar Bro Malikil. Akar kenapa? Sebentar. Ini akar kenapa teman-teman itu malu mengakui bahwa Allah kita itu 3 pribadi di dalam satu hakikat. Karena kita itu sering dihina bahwa kita menyembah 3 Allah. Ya iya, hakikat itu kan keberadaan. Oke. Nah, sekarang gini. Oke. Iya, Joe Biden hakikatnya presiden, Putin hakikatnya presiden, Jokowi hakikatnya presiden, ya 3 Jokowi itu hakikatnya manusia, bukan presiden. Presiden itu gelap. Enggak. Kan hakikat itu hakikat dari dari Putin itu manusia. Itu hakikatnya kan Allah. Gini deh, bentar. Kamu mengatakan astaga naga. Kamu mengatakan 3 pribadi, 1 hakikat. Hakikatnya Allah. Gini, saya ajari kamu dengan bahasamu. Bentar dulu. Ya, Jokowi presiden. Allah kan gelar. Ya, Biden presiden, Putin presiden. 3 pribadi, 1 hakikat presiden. Benar gak? Salah, itu 3 hakikat yang berbeda. Lalu Yesus dan Bapak sama nggak menurut kamu? Ya, berbeda, makanya kan? Saya jelaskan. Makanya kamu bedakan. Ya, saya jelaskan. Jadi gini, bentar gini. Jadi gini deh, kalau makan gorengan 3, jangan malu mengakui 3. Mengapa harus mendusai orang makan gorengan 3 ngakunya 1? Nggak boleh. Harus jujur dalam hati, baru bisa menarasikan Saya boleh dikasih kesempatan bicara nggak, Bro Malikil? Saya boleh dikasih bicara. Coba cari di mana Bapa, Anak dan Roh Kudus adalah hakikat. Mana ayatnya? Bukan. Makanya enggak ada. Adalah hakikat. Pribadi. Mana? Di ayat mana pribadi? Bapa, Anak dan Roh Kudus. Sabar. Di mana? Sudah, kamu sudah seperti Islam. Kamu menuntut di mana Yesus mengatakan akulah Tuhan sembahlah aku. Enggak, memang tidak ada. Dalam 2 Korintus 13 ayat 14 itu adalah pernyataan Allah kepada manusia. Bukan hakikat, bukan pribadi. Poinnya dia sudah percaya Yesus itu sumber hidup dan dia percaya sumber itu adalah Bapa. Ya udah, kalau dia percaya Yesus itu adalah Bapa, ada menolak terserah dia. Yang penting dia sudah meyakini Yesus itu adalah sang sumber hidup. Kalian itu pemahamannya memang seperti Sabellianisme. Sabellianisme itu yang tadi seperti yang kamu bilang, di rumah itu saya seorang ayah. Sebentar biar saya selesaikan dulu. Di rumah itu saya seorang ayah, bagi istri saya itu seorang nggak begitu suami. Saya nggak begitu. Ya udah terserah kamu. Tapi begini. Gini deh. Kalau kamu sebentar belum Malikil. Sebentar. Saya jelaskan dulu Bro Malikil. Ketika kamu mengatakan bahwa hakikat dari Jokowi dan Putin itu adalah presiden, disitulah kamu salah mengartikan hakikat. Hakikat dari Putin itu adalah manusia. Hakikat dari Putin itu manusia. Jadi ketika kau mengatakan bahwa apakah itu adalah 3 pribadi di dalam satu hakikat, enggak.
Itu 3 hakikat kemanusiaan yang berbeda. Sebagaimana saya mengatakan bahwa ada Allah yang kita sembah ini ya, tetapi ada juga Allah lain. Nah itu karena hakikatnya itu sama, jenisnya sama, jenisnya ilah, sesembahan. Nah, ketika saya katakan bahwa 3 pribadi karena firman yang berada di dalam diri Bapa itu kekal. Dan firman-Nya ini hidup. Sebentar, please. Tolong saya selesaikan dulu. Karena firman-Nya ini hidup. Karena firman-Nya ini hidup, maka ia mempunyai suatu pribadi, ia mempunyai sifat, ia bisa berkata-kata, ia bisa bercakap-cakap. Karena itu firman itu disebut pribadi. Jadi kamu jangan mengartikan pribadi itu seperti saya dan kamu ini 2 pribadi yang berbeda. Enggak begitu. Pribadi itu maksudnya hipostasis. Nah, karena kata pribadi ini sudah rusak, kita sekarang berusaha untuk mencari padanan kata yang pas. Oke, gini deh ya. Kamu mengatakan ya kalau dalam Alkitab kan Allah itu roh. Bapa itu apa? Roh atau bukan? Roh. Lalu firman itu apa? Roh atau bukan? Roh. Mengapa kok sulit gini deh ya? Kita jangan coba mau membeda Tuhan. Mengatakan di dalam diri Allah ada Bapa, ada Roh, ada firman. Memang siapa yang pernah nyelam ke sana? Sekarang saya mau tanya ke kamu, Bro Malikil, begini Bro, mungkin. Sekarang saya mau tanya ke kamu, Bro Malikil. Saya belum selesai. Gini ya. Jadi harus pahami dasar-dasarnya. Allah, Tuhan, Bapa, Anak, Roh Kudus, Firman itu gelar, bukan keberadaan. Yang menjadi keberadaan itu adalah roh. Jadi roh itu punya gelar. Roh itu punya gelar Allah. Roh itu punya gelar Tuhan. Roh itu punya gelar Bapa. Roh itu punya gelar Anak. Roh itu punya gelar Firman. Ya, roh itu punya gelar Roh Kudus. Bila mana roh itu punya gelar Allah, ketika roh itu adalah otoritas yang tertinggi. Itu gelarnya Allah. Bila mana roh itu punya gelar Tuhan, ketika roh itu berinteraksi dengan ciptaannya. Itu bila mana gelar roh itu punya gelar Bapa, ketika roh itu menciptakan segala sesuatu. Dia disebutkan sumber hidup, sumber segala sesuatu, itu gelarnya Bapa. Bila mana roh itu diberi gelar Sang Firman, ketika roh itu berbicara dengan nabinya. Jadi pentingnya belajar dasar-dasar dan membedakan mana generic name, mana proper name, biar tidak kita dibal-bali orang-orang, ya kan? Jadi di sini kan pemahamannya kayaknya tidak paham apa itu gelar, apa itu proper name. Gini ya, tentang nama, Tuhan itu banyak sekali namanya. Contoh, Yehova Nisi, Tuhan Panjiku. Ketika dia seperti apa? Ketika Tuhan menyembuhkan Israel, dia datang dengan nama apa? Yehova Rafa. Kita udah tahu itu, Bro Malikil. Nggak apa-apa, kita langsung ke intinya aja gini, Bro Malikil. Bentar, gini. Ya, kita udah tahu itu. Kita udah sama-sama tahu kan. Jadi tidak perlu kita itu. Jadi begini, Bro Malikil. Bang Alul Bilal, sabar. Shalom semua, selamat pagi ya. Gini dulu, kalau kita mengedukasi siapa itu Yesus ya. Kalau kita mengedukasi siapa itu Yesus, kita harus berpikir seperti ini. Jangan kita luar konsep dari Alkitab loh. Ya kan? Jadi di dalam arti kata, Yesus itu adalah Sang Allah. Ya, karena Allah itu adalah gelar ya. Bapa itu adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Ya kan? Baru diarti katakan Yesus itu bukan Bapa. Yesus itu bukan Bapa. Itu pengertiannya di mana kita berbicara seperti itu. Kita harus tahu literaturnya di dalam Alkitab seperti apa semua. Bukan kita memperdebatkan di dalam keimanan kekristenan, membidat-bidatkan orang, bilang undang-undang seperti ini. Yesus tidak mengatakan, beritakanlah doktrin ke seluruh bangsa. Enggak. Pada saat kita pun menanti, pada saat akhir itu hidup kita, dan pada saat penantian Yesus datang kedua kalinya, apakah Yesus akan berkata, kamu doktrin mana? Kamu doktrin mana? Enggak, seperti itu. Intinya beritakanlah Injil. Betul. Gitu loh, brother. Saya setuju. Jadi begini, Bro Rasul, sebentar. Pernah di dalam satu ayat Yohanes 17 ayat 3 itu yang sering dibawa, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang engkau utus. Mengenal Yesus Kristus ini harus mengenal yang benar.
mengenal yang tepat. Kita tidak bisa berkata yang penting kenal Yesus. Bro, ateis juga kenal Yesus. Iya, gini. Bang Ateis Alul juga Bilal, kenal Yesus. sebentar. Makanya gini, di dalam Alkitab, murid-muridnya juga dia waktu pada saat itu belum percaya kepada dia. Makanya murid-muridnya bertanya kan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Apa yang Yesus katakan? Seperti yang di dalam Alkitab itu berkata kepada kita. Bukankah kita ini, bukankah kalian ini sudah belajar Alkitab sekian lama? Kenapa kalian tidak mengenal saya? Itu seperti itu perkataannya. Kalian sudah lama mengikut saya, kenapa kalian tidak mengenal Bapa itu? Ya, sekarang begini bro Rasul. Di dalam Yohanes 1, anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, yaitu Sang Firman itu sendiri, yang menyatakan Bapa. Sehingga ketika kita mengenal Firman, maka kita sudah pasti mengenal Bapa. Nah sekarang disinilah letak misteri Tritunggal itu. Kalau pemahaman oneness, itu pemahaman dunia. Karena apa? Karena itu sudah ada di film-film. Paginya dia jadi Bruce Wayne, malamnya dia jadi Batman. Di rumah dia itu cuma Tony Stark, kalau di luar dia Iron Man. Bisa berubah-berubah bentuk dia. Itu sebentar bro. Itu pemahaman dunia. Nah pemahaman logika kita itu hanya membawa kita tidak jauh. Tetapi pewahyuan itu membawa kita lebih jauh. Sebentar bro, stop. Jadi, begini bro, pemahaman kalian itu terlalu picik dan terlalu sederhana. Di mana Allah itu adalah transenden sekaligus. Alul Bilal, kalau picik enggak. Kami belajar Alkitab, sama-sama belajar. Bro, saya juga belajar teologi ya, brother. Gue terlalu paham, gue sangat paham pemahaman oneness. Tetapi kalian tidak bisa datang ke pemahaman kami. Bro, pemahaman oneness itu mudah. Tadinya dia adalah Allah Bapa, turun ke bumi jadi Allah Anak, naik kembali jadi Allah Roh Kudus. Apa yang sulit dengan itu? Kan dia berubah wujud. Seperti es, air. Ini Alkitab ini Aderion bukan? Bukan. Alkitab Aderion bukan? Grupnya ini. Oh, grupnya Aderion. Iya, saya kemarin Bang Amin. Saya kemarin juga dikit-dikit bidat. Saya kenal Aderion udah lama 10 tahun gitu. Aderion dulu nggak kayak begini loh. Saya dengar itu kayak kemarin suka membidat-bidatkan ke sesama kita. Bukan saling bahu-membahu memberitakan Injil, tapi saling membidat-bidatkan. Itu yang Yesus bilang beritakan Injil, bukan saling membidatkan. Bagaimana sih jadi pelaku firman Anda semua? Memalukan tahu gak? Yang diberitakan bukan Injil, tapi bidat sesama Kristen saling membidatkan. Pertanyaannya cuma satu nih ya. Anda Alkitab, Anda mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atau bukan? Billy mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bukan? Atau Rasul Paulus mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bukan? Kok Anda bidat-bidatkan? Sekarang permasalahannya ada di sini, Pak Amin Wijaya. Paham Sabellianisme itu telah dibidatkan oleh gereja. Dibidatkan oleh pemahaman Rasuliah. Karena itu, ya ini saya rasa tidak perlu kita berargumen terlalu panjang. Untuk teman-teman yang ingin bertanya mengenai iman Rasuliah, yaitu iman para rasul, yaitu kelanjutan dari Yahudi di abad pertama. Kita ini orang Kristen adalah orang-orang Yahudi abad pertama. Pemahaman kita itu harus persis seperti pemahaman Abraham, Ishak, dan Yakub. Saya mau tanya itu pemahamanmu. Saya akan berbicara pengalaman saya pribadi secara spiritual bertemu dengan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Anda mau bicara apa dengan pengalaman pribadi spiritual saya bertemu dengan Dia yang satu itu? Itu siapapun bisa mengaku seperti itu, Pak Amin. Ya. Tetapi jika teman-teman di sini ada 187 orang, Anda ingin, saya tidak akan membidatkan orang kalau pemahaman kalian itu Tritunggal. Tidak akan. Oke. Saya minta waktu 2 menit, kemudian saya akan turun. Oke.
ketika saya dibilang bidah, berarti pelanggaran pertama dari saudara Kristen saya, kamu sudah menghakimi. Kemudian yang kedua, saya mau berdasarkan begini. Yesaya 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahannya ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saya menganggap Yesus adalah Bapa karena sesuai dengan ayat ini. Tetapi saya dibidatkan oleh orang-orang Kristen yang lain karena tidak sesuai dengan ajaran bapak-bapak gereja. Oke. Menurut saya, mereka adalah iblis-iblis. Kenapa mereka adalah iblis? Menurut Matius 16 ayat 23, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Kalian membidatkan saudara kekristenan yang lain menurut apa yang dipikirkan manusia. Engkaulah iblis-iblis yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Amin. Saya pamit. Kalian harusnya ganti nama, jangan jadi Kristen. Nggak usah mendomplang kami begitu. Bentar ya, aku juga mau turun. Nggak usah pakai nama Kristen. Nggak usah pakai. Bentar, host. Aku mau turun. Dari tadi aku belum pernah bicara. Aku mau turun tapi kasih waktu 1 menit. Jadi gini, Bang Ahlul. Juga sama Aderion sama geng kalian itu. Jadi gini sebetulnya poinnya dari tadi yang jadi masalah. Sebetulnya, pagi, brother. Sebetulnya gini. Selamat pagi, brother. Bentar. Tunggu. Pagi. Aduh, pagi-pagi saya bangun dengerin ini hebat benar ya yang membidat-bidatkan orang. Bagaimana sih kalian Kristen ini? Bentar dulu, Bunda Fortun. Bukan begitu caranya. Bentar dulu. Dengar itu Bapak Amin tadi yang berbicara. Bentar dulu, Bunda Fortun. Bukan, kalau satu begini, turunkan saja yang satu itu. Gantian dong. Bentar dulu dong, jangan begitu. Depan publik. Pagi-pagi saya dengar bentar dulu dong. Ada-ada aja berakrobat begini. Sama aja nih. Diam dulu Kak Fortuna, diam dulu. Aku udah mau turun. Jadi gini, ini kita sesama Kristen kan, Bang Ahlul juga Aderion. Betul. Maksud kami gini, bentar dulu. Kak, mood dulu Kak. Bentar dulu, kasih aku waktu. Aku udah mau turun. Jadi gini, Bang Ahlul sama Aderion dan kawan-kawan yang punya pemahaman yang suka membidat-bidatkan orang. Jadi sebetulnya kita sesama pelayanan kan. Yang pertama, kok bisa-bisanya saling membidat-bidatkan orang itu yang pertama. Yang kedua, bentar. Kamu pelayanan, kamu gereja mana? Aku Gemim, aku orang Manado Bang. Bentar, aku ngomong dulu. Jadi yang pertama, poinnya jangan suka membidat-bidatkan orang. Yang kedua, tadi Aderion bilang bahwa ajaran pemahaman tentang pengakuan iman rasuli itu ajaran tai. Bayangkan, kami di gereja sering menyebut hal itu, tapi dia bilang itu ajaran tai. Jadi maksudnya gini, orang yang merasa berpendidikan bisa-bisanya bilang bahwa pengakuan iman rasuli itu adalah tai. Itu yang kedua. Yang ketiga, bisa-bisanya kalian punya pemahaman di mana Yesus bukan Bapa itu sendiri. Sedangkan jelas-jelas Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa sudah sekian lama aku bersama kalian, tetapi kalian tidak mengenal aku. Bisa-bisanya kalian mau menunjukkan Bapa itu kepada aku. Itu sebetulnya dia mau menjelaskan bahwa aku adalah Bapa itu sendiri. Makanya dia bilang aku dan Bapa adalah satu. Tetapi poinnya sangat disayangkan. Ya Tuhan. Bentar bang. Tetapi sangat disayangkan kalian selalu membidat-bidatkan orang. Itu aja. Host, terima kasih. Bang Rasul, Pak Amin, terima kasih. Biar bertobatlah dari pemahamanmu itu. Jadi begini ya, teman-teman. begini ya, tolong ya. Tolong. Siapa ini ya? Ini memang satu grup sama Brother Ryan ya. Saya tahu tuh ya. Brother, siapa itu Aderion itu ya. Tapi tolonglah ya, tolong. Ini publik ya. Kalian kalau mau begini ya, satu Zoom. Mengerti? Tidak pernah saya mendengar ya Kristen ya yang sudah ya oleh bapak-bapak gereja pun tidak pernah begini di depan publik ya, baik itu Katolik, Protestan, Advent, apapun itu, Pentakosta, apapun itu, please lah, dewasa dalam iman. Dibilang juga kan kita melawan saya juga bingung ini. Saya tenang Aderion loh. Kita ini melawan ya
roh-roh ya, iblis yang jahat di udara, masuk ke dalam kuping, kepada pikiran. Masuklah ke Zoom, ya. Janganlah kita ini dilihat ya. Kita bersaudara dalam Kristus ya. Tolong dulu, saya mau ngomong. Tadi ya, saya menyemaki ya. Setelah saya berdoa, saya mau tidur, saya mendengar ini. Waduh, Bro Malikel sudah menjelaskan ya. Bro Amin sudah menjelaskan ya. Tolonglah, kalau ada satu ini di antara semua ini berbeda ya, satu ya. Kamu harus juga baca Injil yang satu itu ya. Tolong, sekarang begini. Jangan dilanjutkan. Tolong masuk ke Zoom private. Terima kasih. Baik. Semoga kalau Tuhan begitu, Yesus beserta. Tolong jangan lagi dijawab dalam nama Tuhan Yesus dengan kerendahan hati. Ya, shalom. Dalam nama Yesus dengan kerendahan hati. Usir iblis dari kita semua. Ya, tolong. Terima kasih. Selamat malam. Selamat istirahat ya saudaraku. Yang dikasih Tuhan Yesus. Tolong. Ya, tolong. Di sini saya ketat ya. Dalam ajaran kami Tolong ketat. jangan berkata itu. Lanjutkan di private. Terima kasih. Dalam ajaran kami memang salafi. Gini, Alkitab pernah lihat gak saya naik di room official 3 hari lalu ya? Kalian sudah bawa saya ke Zoom kalian. Saya tetap tenang. Saya pikir masalah udah selesai ya. Yang di KTV 2 ya. Di roomnya siapa? Bang Meteor Hitam. Bro Ya, Rasul. entar lu Ibu. Dengan kerendahan hati, boleh nggak kita tutup? Ayo, yuk. Tolong. Enggak gini, Boleh Bunda. nggak saya Enggak closing gini. statement? Gini, Saya Bunda. Boleh nggak saya closing Bunda statement? Fortun. Ya, Bentar, saya Bunda. mengerti. Teman-teman, saya mau tutup kedai. Iya, Sebentar, tolong ya. Tolong dengan saya kerendahan cepat hati, aja. Roh Kudus bersama Amin, kita. tolong. Saya Ya, cepat tolong aja, ya. saya cepat aja boleh nggak? Ya, Saya cepat aja boleh kita nggak? lanjut aja. Amin. Semua satu Ya, kita Amin. ini beda dengan yang satu itu ya. Tolong ya. Pak Amin, Terima Pak Amin, kasih. saya mau bertanya sederhana saja, Pak Amin. Islam itu dicatat sebagai bidat, ya. Unitarianisme, Jehovah Witness, apakah itu bidat, Brother. Pak Amin? Tolong Jehovah dilanjutkan. Witness Sekarang apakah gini ya, Brother. kamu Tolong tanya kepada dengan kerendahan adik, hati. bentar sister Iya. Fortuna, bentar dulu dong. Gini, kamu tanya ya kepada Aderion berteman dengan Samuel Sihat itu oneness di tempat Joshua Tewu yang dibilang oneness. Tidak ada tuh saling membidat-bidatkan, main gitar, main drum bersama-sama. Iya Tuhan Yesus. Saya saksinya loh. Terima Di kasih sini Sis ditutup Jenya. Terima bidat-bidat. kasih semua. Saya undur diri. Iya, Tuhan iya. Yesus Oke, memberkati. Bunda. Puji Oke, Tuhan. makasih. Haleluya. Shalom, Terima shalom. kasih Brother Amin dan semua. Terima Iya, thank kasih. you. Shalom, Makanya Shalom. pada Alekem. bukannya saling bersatu, pada saling bidat membidatkan. Aneh ini. Iya Pak Amin, aku sedikit aja Pak Amin, ya kan. Kalau saya sih nggak ambil pusing ya. Kalau mereka itu mau susah, ya udah susah aja sendiri, nggak usah ngajak-ngajak orang gitu. Kalau saya sih begitu. Yang penting Ya, kalau kayak fokusnya gitu-gituan ya, kalau dia kayak aja. gitu-gituan, Bro berserah maupun Billy atau siapapun kayak gitu-gituan sudah jangan dikasih naik, gitu. Bukannya Capek bersatu, ya, Pak malah Bunda. menghancurkan. Iya. Ya udah Kak Cenye, mungkin udah ini pagi juga ya, kasihan juga sana udah jam 4 itu tempat Kak Cen. Iya. Iya, iya. Iya, kita Thank sebagai you ya orang Kak Cen Kristen, ya. janganlah kita saling Iya. membidat-bidatkan. Kita ini bukankah disuruh beritakanlah Injil. Kita ini semua satu Kristen mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, saya ambilkan satu ayat 1 Korintus 12 ayat 11 sampai 12 ya. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang yang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Kita ini adalah satu tubuh Kristus, buat apa merbidat-bidatkan? Jangan mengadu ilmu, aku yang lebih pandai, kamu tidak pandai. Seperti tadi si Aderion ya, gara-gara saya mengatakan, jangan membidat-bidatkan kita sama Kristen di room ini. Sama melengkapi, kita sama-sama melengkapi, kita memberitakan firman Tuhan. Malah dia membidat-bidatkan saya juga. Luar biasa. Gini, izin ya semuanya perhatian ya, apologet ya. Contoh saya bukan mau sok enggak. Saya dengan Mikana, pemahaman saya pasti berbeda. Tetapi ketika saya naik ke room Mikana, saya singkirkan semua pemahaman saya.
saya akan bermain di pemahaman Mikana supaya pemberitaan Injil itu tidak dirampas oleh iblis. Saya ketika di Brojeki saya tidak setuju dengan Brojeki, tetapi ketika saya naik pemahaman saya hilangkan, saya akan bermain di rahnanya Brojeki. Ketika saya bertemu dengan Mesianik Pak Yakub Sulistyo, dia ngundang saya karismatik, sangat berbeda sekali. Tahu sendiri Mesianik kan, Yesus, wah anti dengan kata Yesus, tapi saya dikasih naik mimbar. Saya singkirkan pemahaman saya. Harus begitu Kristen. Betul sekali. Kita harus seperti itu, Pak. Harus seperti itu. Kalau kita masih mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jangan saling membidat-bidatkan. Malu didengar orang. Ya wes ya. Oke, Ya Pak Amin ya, shalom ya. Shalom semuanya, good bless. Iya, Tuhan berkati ya, Tuhan Kak berkati Chen ya. Tetap semangat, jangan Siap. udah ini. Kalau aku nggak ambil pusing Kak Semangat. Chen. Yang penting kita memberitakan firman Tuhan sesuai Alkitab. Iya. Haleluya, puji Tuhan. Oke ya, Tuhan berkati semuanya ya, Pak Amin, Kak Chen. Iya. Oke, thank you. Bersama sini kalau ada kata yang salah tolong dimaafkan ya, yang menonton juga. Thank you. God bless. Shalom ya. Shalom. Sama aja ngasih mutiara ke babi sebenarnya. Monggo. Nah, Shalom, bertanya aja, jangan nanti kita jadi terbalik nanti. Saya ingatkan Abah, jangan jadi terbalik nanti saya menjelaskan Al-Quran, kamu menjelaskan Alkitab. Ya, saya kalau masalah menjelaskan Al-Quran itu jangan seperti semalam aja. Iya, udah aja ya. Nanti kalau kamu mau saya menjelaskan Al-Quran, silahkan. Ayo. Ya. Mari. Gak bagus. Kita pertanyaannya apa Bang Abah? Pertanyaan saya adalah di mana katanya kan Yesus itu Tuhan yang disalib itu, kalau kami mengimani, kalau dari Maria sebelum disalib itu, kalau saya mengimani Pak ya. Nah, pertanyaan saya adalah di mana Yesus dipanggil Tuhan oleh ibunya? Itu pertanyaan saya. Tunjukkan saya dalilnya. Lompat lagi nih. Kan saya tidak boleh menyimpulkan ya Pak ya kan. Saya cuma bertanya Pak. Saya tidak boleh menyimpulkan. Abah muda. Berarti Abah muda masih melewati ayat Al-Kafirun ya. Tidak ingat ayat Al-Kafirun ya. Sensinya itu gini Pak. Kalau Bapak ingin menanyakan Al-Kafirun, kita kembali ke sabda. Kalau Bapak menanyakan itu. Karena kalau Bapak ambilkan kami dari itu, ada di mana kami diajarkan Nabi yang juga ada masalah itu. Coba begini Abah muda. Itulah makanya kan saya mau bertanya nih Pak nih, saya enggak mau ini kan, saya enggak mau menjelaskan. Iya, jadi jangan nyebrang Pak, jangan disamakan karena agamamu, kitabmu bukan kitabku. Gitu loh Pak, Al-Kafirun itu. Jadi kalau Bapak melewati ayat Al-Kafirun, berarti Bapak yang kafir sendiri. Makanya Al-Quran itu udah membatasi diri. Agamamu, ya kan? Kitabmu bukan kitabku. Jadi jangan disatu-satuin. Jangan di itu. Kalau mau bertanyalah yang baik. Kalau Bapak bertanya dengan kitabku adalah kitabmu itu Pak. Ini Pak, jawaban saya itu ini Pak. Ya. Kalau misalnya yang dikatakan itu Bapak yang kafir di ayat itu Pak, berarti saya diam. Begini Pak, Al-Quran itu sempurna karena sudah dibatasi Pak. Ya, makanya tidak boleh bertanya. Al-Quran itu ditulis Kisah 55 ayat 101. Jadi Bapak perhatikan Al-Quran Bapak dulu. Itu loh. Diperhatikan apanya Bang? Kan saya bertanya tadi Bang. Bertanya begini Pak, begini Abah. Kalau Abah mengerti Al-Quran, udah banyak batasan Pak.
Ya, jadi kalau Bapak bertanya, bertanyalah. Apa yang dijawab itulah yang Bapak terima, nggak perlu lagi. Gitu. Ya udah, ini kan bertanya, Pak. Saya bertanya kan, Bapak kan. Nah, ini kan saya tidak menyimpulkan, Pak. Saya bertanya kan, konsep saya bertanya. Silakan. Bertanya nanti salah lagi. Enggak, bertanyalah yang benar. Silakan, silakan. Ya, pertanyaan saya adalah, siapakah Tuhan ibunya Yesus itu? Oke, ya, saya jawab ya. Jadi begini, Maria itu adalah keturunan Yahudi, ya Yehuda, dari keturunan Yehuda, bangsa Israel. Bangsa Israel itu menyembah Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Gak ada Ismail ya. Garis bawahi, gak ada Ismail. Nah, Allah yang disembah Abraham, Ishak, dan Yakub itu adalah Jehovah. Yod-Heh-Vav-Veh. Ya. Tetragrammaton. Ya, itu namanya. Nah, siapa Yesus itu? Yesus itu adalah firman-Nya, logosnya Allah itu yang nuzul menjadi manusia. Ya, turun ke dalam Maria, ya, dengan dalam rahimnya itu kemudian lahirlah namanya Yesus, manusia. Ya, jadi benihnya itu adalah firman. Ya, sebelumnya apa namanya? Ya, namanya adalah firman. Itu di Yohanes 1 ayat 1. Ya. Kalau kamu tanya setelah dia lahir siapa namanya? Namanya Yesus. Ya, begitu ya. Nah, sebelum dia menjadi manusia itu namanya apa? Firman itu. Makanya dia menciptakan bersama-sama. Allah berfirman, jadilah terang. Allah berfirman, jadilah manusia. Dia, firman itu adalah pencipta. Begitu ya. Ada lagi pertanyaan kamu? Ya, Allah itu ibunya itu menyembah namanya yang disembah Allah Yakub, sama.